Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, selamat pagi dan selamat bertemu dengan saya kembali bersama Pak Ilham di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Oke, udah sarapan semua apa belum ini? Sudah, Pak. Yang udah sarapan, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Dari kelas 7A, suaranya mana? Amal Soleh berbicara. Dari 7A mana? Oh, ternyata belum masuk dari 7A. Oh, ada satu. Ada dua. Dari 7B. Nah, 7B. Amal Soleh. 7B belum kelihatan. Dari 7C, mana 7C? Amal Soleh, angkat tangan. 7D ada. Dari 7D. 7D. Oh, paling banyak sendiri. 7D. Kelas 7E yang terakhir, 7E, kelas 7E. Oke, kelas 7E. Bapak syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah akan barokah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tanda baca. Nah, kemarin waktu PTS kemarin kalian banyak yang melakukan kesalahan tentang pembetulan tanda baca. Apa itu tanda baca? Oke. Tanda baca merupakan bagian dari sebuah kalimat. Tanda baca bisa apa saja, berbentuk apa saja. Tanda baca ada yang pertama adalah titik, koma, petik dua, kata penghubung, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, ini merupakan contoh dari tanda bahasa. Di PTS kemarin kalian banyak yang melakukan kesalahan tentang penulisan tanda bahasa. Kita akan belajar dari tanda titik terlebih dahulu. Yang punya buku Amal Soleh dibuka buku halaman 18. Yang punya buku. Tanda titik. Tanda titik merupakan tanda dipakai di akhir kalimat.
Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar. Ini habis ini contoh dari tanda titik. Ini tanda titik selalu di bagian akhir kalimat. Jika setelah penulisan tanda titik, yang tepat adalah bergabung dengan kata yang terakhir, bukan ada jaraknya seperti ini. Kalian sering mesti memberi jarak antara kata terakhir dengan tanda titik. Nah, ini merupakan kesalahan dari penulisan dari tanda titik. Padahal tanda titik ini harus berdampingan langsung tanpa ada jarak dengan kata yang terakhir. Dan kemudian setelah kalian menulis tanda titik, harus menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini. Harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti ini. Banyak kalian yang penulisan setelah tanda titik ini tidak menggunakan huruf kapital, bahkan menggunakan huruf kecil seperti ini. Ini merupakan contoh kesalahan dalam penulisan. Maksudnya diingat-ingat ya. Tanda titik juga berfungsi sebagai akhir kalimat dan sebagai akhir paragraf. Maaf terlambat, Pak. Oh ya, Mas. Yo, diikuti dengan semangat. Oke. Yang kedua apa? Tanda koma. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kalimat menjemuk setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru bagi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Yang terakhir, tanda koma dipakai antara nama alamat, bagian alamat, tempat tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri ditulis berurutan. Oke, contoh dalam tanda unsur-unsur pembilangan. Seperti kalian matematika, pasti ada 3,14 atau 4,789. Nah, ini pemisah sebagai tanda koma pemisah dalam pembilang atau sering kalian temukan di matematika. Ini juga bagian dari tanda baca dari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua sebagai kata penghubung. Kata penghubung seperti ini. Jika kalian menemukan kalimat seperti ini,
Ini merupakan kata penghubung. Kata penghubung biasanya tetapi, melainkan, dan sedangkan, yang merupakan dari sebab akibat dari kalimat sebelumnya. Nah, berbeda dengan tanda titik, koma dalam kalimat kata selanjutnya tidak perlu menggunakan huruf kapital yang pertama, karena koma cuma sebagai jeda, bukan sebuah akhir dari kalimat. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Seperti ini. Nah, ini merupakan contoh koma dalam suatu kalimat. Nah, ini yang intinya saya merasa senang sekali dapat berlibur. Nah, ini induk kalimat serta anak kalimatnya adik malah jatuh sakit saat liburan. Jadi tanda koma sebagai pemisah dalam suatu kalimat yang memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Oke. Bapak Insya lanjutkan Allah. ya. Oke. Saya lanjutkan kembali. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan kata hubung. Nah, seperti contoh kata hubung yang dalam waktu PTS kemarin seperti oleh karena itu, dengan demikian, sehubungan dengan itu merupakan kata penghubung dari kalimat selanjutnya. Karena itu kita harus bergandengan tangan dan saling memaafkan. Karena itu kalimat penghubung dari kalimat sebelumnya. Tanda koma dipakai antara nama alamat, bagian alamat, tempat tinggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri ditulis berurutan. Nah, seperti kalian menulis alamat rumah, ya, alamat rumah atau alamat di kartu pelajar kalian, dan juga besok kalian menulis KTP, pasti kalian juga akan menulis alamat rumah. Seperti ini ya, Bapak contohkan kembali seperti nah, seperti ini. Kalian lihat
ini skip RT5 RW 19 adalah alamat rumah kalian. Nah, kenapa kok S-nya skip besar? Nah, karena S pada skip ini menunjukkan suatu tempat. Maka jika menunjukkan suatu tempat atau nama suatu daerah harus diawali dengan huruf kapital besar seperti Nusa Tenggara Barat. Nah, kalian ingat pada PTS kemarin banyak yang melakukan kesalahan dalam huruf kapital di Nusa Tenggara Barat. Padahal Nusa Tenggara Barat tersebut itu adalah sebuah provinsi. Nah, setelah kalian tulis namanya, alamatmu sendiri, kalian tulis skip. Nah, kemudian kalian tulis kelurahannya, kelurahan. Nah, dan kelurahan harus berhuruf kapital dalam penempatan huruf pertamanya. Kemudian dilanjutkan dengan kecamatannya, Kadipiro. Huruf K-nya juga harus menggunakan huruf besar, huruf kapital. Yang selanjutnya Surakarta. S-nya juga harus menggunakan huruf kapital dalam penulisan S-nya. Yang kelima adalah nama provinsinya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, J dan T-nya harus juga menggunakan huruf kapital. Yang terakhir adalah Indonesia. Indonesia, I-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakan nama singkatan diri, keluarga, atau marga. Seperti jika ada yang sudah berhaji, maka akan ditulis seperti nah, seperti ini. Haji ini tidak usah memakai koma karena bukan gelar, oke? Tapi SPD merupakan harus diakhiri dengan tanda koma karena ini merupakan sebuah gelar. Tanda koma dipakai sebelum angka dimensel atau antara rupiah dan sen dinyatakan dengan angka. Jika kalian besok bisa menjadi sebuah sekretaris atau akuntan, pasti akan familiar dengan kalimat tanda koma seperti ini. Nah, pasti besok kalian akan familiar dengan tanda koma seperti ini atau ini. Bisa kalian tulis jika kalian mendapatkan kesempatan kuliah sekolah di jenjang akunting atau tentang hubungan tentang berbisnis. Nanti akan menuliskan seperti ini tanda komanya di akhir nominal. Artinya ini adalah Rp10.000. Yang selanjutnya tanda petik 2. Tanda petik 2 ini sering dipakai di akhir pernyataan lengkap atau perincian penjelasan. Tanda titik 2 dipakai sebuah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian.
tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang ditunjukkan pelaku dalam percetakan. Yang terakhir, tanda titik dua dipakai antara cerita, nomor, dan halaman, surah atau ayat kitab suci, judul buku atau karya, serta nama kota dalam daftar pustaka. Nah, seperti contohnya, jika kalian kemarin membuat teks prosedur seperti menulis bahan-bahan, maka akan kalian juga bertemu dengan tanda titik dua seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari penulisan tanda titik dua untuk menunjuk pengertian yang selanjutnya atau bahan-bahan yang perlu disiapkan seperti ini ya, bahan-bahan tepung, telur, gula, jagung, garam. Seperti pembelajaran teks prosedur kemarin. Ya, untuk tambahan ya, tanda titik ini juga dipakai di akhir nomor. Di akhir nomor seperti ini, 1 titik, kemudian 2 titik. Atau kalian juga bisa memakai 1 kurung. Nah, kalian juga bisa memakai ini. Nah, bisa memakai kurung juga untuk penulisan nomor kamu sebagai nomor, jika menulis nomor urut bisa memakai titik atau memakai kurung. Selanjutnya, tanda titik dua sebagai tanda percakapan di drama. Saya tenangkan kembali. Nah, ini tanda titik dua sebagai kata penghubung dialog di suatu drama. Jadi Andi dengan kalimat nantinya selamat pagi ayah. Yang selanjutnya ayah juga selamat pagi juga. Nah, ini tanda titik dua sebagai tanda penghubung di suatu kalimat. Yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jenis nomor halaman, surah, buku, ayat, judul, anak judul atau karangan, serta nama kota penerbit dalam suatu daftar pustaka. Nah, baik, langsung kita contohkan. Yang asal-asalan nanti Bapak tik loh ya. Mas Soleh diperhatikan yang serius. Nah, yang terakhir adalah tanda titik dua dipakai dalam surah seperti ini. Seperti ini. Surat Al-Baqarah ayat 212. Ini. Nah, ini
contoh dalam penulisan bahasa Indonesia untuk menulis surat Al-Quran. Nah, ini suratnya Al-Baqarah, kemudian ayatnya 212. Yang selanjutnya kita belajar kata hubung, tanda hubung, atau sering dilihat tanda min. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Oke, tanda hubung sebagai kalimat unsur kata ulang seperti kata lumba. Nah, lumba-lumba harus menggunakan kata hubung seperti ini karena pengulangan. Ada lagi seperti laba. Ya, Mas. Oh ya, ada tanda apa? Ada pertanyaan apa? Oh, gimana jadi tanda jadi pertanyaan apa tidak? Oh, jadi ya. Kalau ada pertanyaan, jika malu facecam bisa via chat. Nah, selanjutnya juga kura-kura. Nah, kata ulang ini harus ada tanda sambung seperti ini. Halo, Pak, suara saya masih terputus-putus, Mas Solih. Yang selanjutnya, tanda hubung di tanda lahir. Tanggal lahir seperti ini. Nah, kalian menekan tanggal lahir kalian harus menggunakan tanda hubung seperti ini. Oke. Itu yang coret-coret Ama Solehnya dihapus dulu. Nah, alhamdulillah jazakallahu khairan buat Mas Sani. Yang selanjutnya tanda hubung untuk merangkai seperti kuasanya. Karena ini kata kuasa dan nya ini menunjukkan Tuhan atau Allah. Yuk, saya dicek. Yang suaranya putus-putus siapa aja? Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Saya. Di sini enggak, I? Halo, Pak. Saya. Suara saya udah putus-putus. Mati badalai. Suaranya putus-putus.
Iya, Pak. Suaranya putus-putus. Ya, Oh ya, nah, Bapak cek koneksi dahulu. Tes. Apa masih putus-putus? Masih. Oh, Masih, Pak. Gimana, Pak? Enggak. Dari internetnya ini dari. Jadi udah masuk yang terakhir. Oke. Nanti bisa lihat siaran ulangnya di YouTube SMP. Nah, selanjutnya kata hubung seperti ini. Nah, oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi apa tidak? Pak Nafisa, ada pertanyaan apa enggak? Tidak. Oh. Kalau tidak, ada tanda-tanda yang ada tanda-tanda dan tanda seru. Ya. Tanda tanya. Tanda tanya dan tanda seru. Nah, tanda tanya ini berfungsi untuk menunjukkan sebuah pertanyaan. Nah, dan tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Seperti tanda tanya, seperti contohnya seperti ini ya. Nah, sudah makan belum? Nah, itu merupakan kalimat tanya. Jika masih ada apa? Ada yang tanya lagi enggak? Mas Karisma? Ala-ala Levi? Enggak, Pak. Nah, jika masih meneruskan sebuah kalimat, harus menggunakan huruf kapital. Nah, nah, setelah tanda tanya ini kalian harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, tanda seru. Tanda seru maka hubungan kalimat perintah, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Seperti merdeka. Nah, ini atau emosi yang kuat. Berarti ketika menulis kata merdeka dengan emosi yang kuat harus disertai tanda tanya seperti merdeka. Nah, seperti itu. Yang terakhir emosi, kalian pasti pernah dimarahi kan? Nah, ini juga harus jika penulisan dalam bahasa Indonesia juga harus menggunakan huruf tanda perintah seperti kamu terlalu nakal. Nah, itu menekankan emosi. Oke, ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Ada PR, Pak. Oh, tidak ada. Hari ini tidak ada. Oke. Apa mau ada PR? Tanya. Enggak. Apa? Tanya apa, Mbak Bu? Ya, dalam penggunaan kata tanya dan kata tanda seru, apakah setelah kalimat terakhir harus ada spasi? Oh ya, benar.
harus ada spasinya. Jadi seperti ini enggak. Nah, sudah Vero Jadi ada lagunya. yang pakai spasi, ada yang tidak pakai spasi. Saya masih bingung. Yang di buku itu yang sebenarnya setelah kata setelah penulisan kata dan disertai tanda tanya atau perintah harus disertai spasi. Ya, tidak boleh digabung seperti ini. Kalian bisa buka buku EYD di ejaan yang disempurnakan yang sekarang yang terakhir di tahun 2019 harus memiliki spasi atau jarak antara kata dan tanda perintah. Oke, ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak atas penjelasannya. Amin. Oke, Mas Karisma, ada pertanyaan lagi apa tidak? Oh, enggak. Enggak, Nadifa, ada pertanyaan? Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Allah paring barokah. Yang belum mandi segera mandi ya. Yang belum sarapan amal soleh segera sarapan. Tapi saya belum sarapan. Yang puasa jangan sarapan ya. Yang puasa jangan sarapan. Ada yang puasa sunat Senin Kemis atau puasa Daud? Enggak. Oh enggak. Ya udah. Bapak akhiri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.